بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah rabbil alamin. Sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Ali Imran ayat 36. Sebagai orang tua kita mendapatkan amanah seorang anak. Ya. Ada orang yang di dalam hidupnya sudah melakukan pernikahan tapi belum mendapatkan anak atau keturunan. Tetapi di dalam hal ini bagi kita umat Islam meyakini bahwa anak itu adalah titipan amanah, kondisinya bagaimanapun. Nah, penting bagi kita orang tua untuk bisa memaknai dan memahami bagaimana caranya di dalam mendidik anak-anak kita supaya mereka bisa menjadi generasi penerus kita yang baik. Nah, untuk itu dari surah Ali Imran ayat 36 lagi kita simak sama-sama kajiannya. Silakan Gus Rifan, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah tadi ibu-ibu semangat sekali jawabnya. Dan ini tentunya menunjukkan hirrah, keinginan yang kuat dalam mencari ilmu, tidak hanya hadir saja, tapi bajunya juga cantik-cantik dan bagus-bagus. Ini salah satu tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW
yaitu dalam menghargai, dalam proses mencari ilmu, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, di antaranya dengan memakai pakaian-pakaian yang bagus. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan, sudah dilantunkan ayat dari surat Ali Imran, ayat 36. Ayat sebelumnya, sebelum ayat 36, adalah kondisi ibu dari Siti Maryam. Beliau kondisinya sangat sepuh atau orang tua. Suatu ketika Sayyidah Hannah, ibu dari Siti Maryam, termenung berada di bawah pohon. Saat beliau termenung, beliau melihat ada seekor burung yang sedang memberi makan anaknya. Dari situlah kemudian Sayyidah Hannah mempunyai hirah, keinginan yang kuat untuk mempunyai anak. Ini bisa kita fahami bahwasanya seorang perempuan itu mempunyai fitrah dalam mempunyai anak. Normalnya seperti itu, ibu-ibu. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi dikatakan falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Karena ayat sebelumnya beliau mempunyai pemikiran, mempunyai perasaan bahwasanya yang bisa totalitas dalam beribadah kepada Allah adalah kaum laki-laki. Sehingga manakala Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa, beliau sedikit merasa kecewa. Manakala anak yang dilahirkannya ternyata adalah perempuan. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran yang sangat penting kepada Siti Hannah atau ibunda dari Siti Maryam, bahwasanya perempuan juga mempunyai porsi yang sangat besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ibu-ibu ini yang sudah hadir, ini juga bagian dari petunjuk yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Dari ayat ini juga kita bisa memahami, ibu-ibu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Siti Hannah. Begitu besarnya kita mempunyai keinginan, akan tetapi tidak bisa menyingkap tabir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kalam hikmahnya menyampaikan sawabikul himami la tahriku aswaril akdar. Kesungguhan kita dalam menggapai sesuatu tidak akan mampu menyingkap tabir yang sedang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Kita mempunyai keinginan, ibu-ibu juga mempunyai keinginan, akan tetapi keinginan kita semua tidak dapat menyingkap takbir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini Siti Hannah mempunyai keinginan yang sangat kuat, di antaranya memulai keinginannya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni nadzartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni. Ini ayat sebelumnya. Hendaknya bagi seorang ibu untuk berdoa kepada Allah manakala mempunyai keinginan untuk berikhtiar dalam mendapatkan anak. Tidak hanya asal tembak saja ibu-ibu. Ya. Akan tetapi ada prosesnya.
ada hal yang harus dilakukan oleh para ibu untuk mempersiapkan anaknya di kemudian hari. Di antaranya diawali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang dilalui oleh Siti Hannah yaitu dengan melalui nazar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya anaknya akan dicurahkan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama Ibu-ibu, bahwasanya kita mempersiapkan dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proses kita untuk mendapatkan anak yang solih dan solihah. Yang kedua Ibu-ibu, dari ayat falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at. Ini menunjukkan ketegaran Siti Hannah. Selain beliau mempunyai keinginan yang kuat, akan tetapi beliau sadar bahwa semua itu semata-mata atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan wallahu a'lamu bima wada'at. Bahwasanya Allah lah yang paling mengetahui segala hal yang diinginkan oleh para manusia. Ayat berikutnya juga menjelaskan setelah kita mempunyai keinginan yang kuat dalam mendapatkan anak yang solih dan solihah, kita hendaknya juga berdoa manakala anak ini sudah dilahirkan. Ya. Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, ya, disebutkan salah satu fadilah doa, manakala kita membaca doa tersebut, insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mentakdirkan anak tersebut untuk jatuh pada perbuatan zina. Rasulullah menganjurkan kita manakala anak kita sudah dilahirkan, orang tua diperintahkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah pada kuping sebelah kanan dan kuping sebelah kiri. Para ulama lantas memberikan doa-doa. Di antaranya yang dibaca adalah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat ini mempunyai keutamaan manakala kita melantunkan di kuping sebelah kanan anak kita. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mentakdirkan anak kita untuk tidak jatuh pada perbuatan-perbuatan zina. Allahumma amin. Alhamdulillah. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang tua yang selalu mempersiapkan anak-anak kita untuk menyongsong di masa yang akan datang. Dari ayat yang telah disampaikan tadi, ini juga bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa dari Siti Hannah. Ada dua anak yang mana ketika lahir ini tidak menangis ibu-ibu. Jadi semua anak yang dilahirkan itu saat dilahirkan dia menangis. Akan tetapi ada dua anak yang mana saat dilahirkan tidak menangis. Dua anak ini yang pertama adalah Siti Maryam. Yang kedua adalah putranya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ibnu Abbas meriwayatkan hadis di dalam Sahih Bukhari bahwasanya kebiasaan setan manakala ada seorang ibu yang akan melahirkan, dia akan selalu menunggui ibu tersebut sampai hari kelahirannya. Dan saat kelahirannya, para setan ini akan berlomba-lomba untuk mulai menggoda sejak dari anak tersebut dilahirkan. Sehingga kita dianjurkan untuk mengumandangkan azan, untuk berdoa. Ini bagian dari tujuan Rasulullah SAW agar para umatnya nanti
tidak menjadi bagian dari pengikut setan. Ya. Sehingga ada juga kisah seorang ulama yang ingin mencoba keabsahan dan keotentikan hadis tersebut. Ada dua anak, yang satu diberi adzan, dikumandangkan adzan, sedangkan yang kedua tidak. Ternyata anak yang tidak diadzani ini nakalnya bukan main, ibu-ibu. Yang diadzani menjadi anak yang soleh. Karena innamal a'mal minal bidayah ilan nihayah. Amal yang bagus hendaknya dilakukan mulai dari awal hingga akhir. Sehingga bagi seorang ibu hendaknya kita mulai mempersiapkan sejak dalam kandungan maupun sejak saat dilahirkan nanti. Biasanya ulama salafus sholih mempersiapkan anak-anaknya dengan cara apa? Dengan cara menghatamkan Al-Quran berapa kali untuk pertumbuhan anaknya dan menjadi anak yang soleh. Hendaknya kita juga meniru perilaku yang telah dicontohkan oleh para ulama agar supaya generasi kita di masa yang akan datang menjadi generasi-generasi yang solih dan solihah dan mampu memberikan kemanfaatan bagi umat manusia, wabil khusus kepada negara kita, negara Indonesia dan para generasinya. Ayat ini tentunya menjadi landasan penting di antaranya ya, bahwasanya seorang perempuan mempunyai andil yang besar dalam mempersiapkan generasi-generasi yang setelahnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini mempunyai manfaat yang besar, khususnya bagi kami pribadi dan secara umum bagi ibu-ibu sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu udah dibahas ya, udah jelaskan di awal ya tentang bagaimana cara mendidik anak. Terus sekarang tadi sama Gus Rifan dijelaskan juga pada saat kita memiliki anak dari mulai dalam kandungan itu diajarkan untuk mendoakan anak kita. Setelah lahir pun kita doakan. Sampai besar pun selama kita masih hidup kita doakan. Bagaimanapun keadaan anak kita. Ya kan, begitu ya Gus ya. Terus juga ibu memiliki peran penting dalam rangka mendidik anak-anak. Ya, madrasah pertama seorang anak itu ada di ibunya. Nah begitu juga dengan bapaknya juga memiliki peran masing-masing. Jadi memang menjadi orang tua itu tidak mudah. Baik, ibu-ibu bapak-bapak, apapun yang Allah berikan kepada kita, anak kita, bagi kita itulah yang terbaik. Orang boleh bicara apapun tentang anak kita, tapi yang namanya orang tua sama anak, anaknya tetap yang terbaik. Untuk semakin lebih baik, doakan insya Allah benar-benar menjadi generasi muda penerus agama dan bangsa Indonesia ini. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak Gus Rifan atas ilmunya. Dan juga kita dengarkan lagi nanti bacaan Quran dari Ustadz Slamet ya. Tentunya juga buat Anda pemirsa, habis ini ada Ustadz Pitung yang akan tausiah sama kita. Dan saya akan kasih kesempatan sama ibu untuk bertanya. Ada yang mau nanya Bu? Wah udah siap mau tanya, baik. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.